kematian anak di Jagakarsa, Jakarta menambah panjang daftar kekerasan di ranah domestik atau rumah tangga di tanah air. Polisi menetapkan sang ayah sebagai tersangka pembunuhan 4 anak berusia 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun itu. Sebelum kejadian, ibu korban diduga juga dianiaya hingga luka parah dan dirawat di rumah sakit. Dari alat bukti, pelaku merekam pembunuhan keempat anaknya. Pelaku dikenai pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 340 KUHP dan UU Perlindungan Anak dengan ancaman sanksi maksimal hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tindakan orang tua yang menghilangkan nyawa 4 anak itu sungguh memprihatinkan. Memuncaknya konflik suami istri hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, antara lain akibat relasi kuasa timpang. Suami merasa lebih kuat dan berhak melakukan apa saja pada istri dan anaknya. KDRT tersebut diduga sebagai kasus femisida atau pembunuhan perempuan dan anak, dipicu antara lain faktor kebencian serta dendam. Dari pantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan atas pemberitaan daring pada 2023, dari 159 kasus yang diberitakan, ada 162 jenis femisida, di mana satu kasus memuat 2 jenis femisida, seperti pembunuhan terhadap ibu dan anaknya. Adapun KDRT adalah kekerasan berbasis gender di ranah personal, serta banyak terjadi dalam relasi personal yang menunjukkan pelaku dekat dengan korban, misalnya tindak kekerasan terhadap istri dan anak. Tindakan itu menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Catatan Komnas Perempuan 2023 menunjukkan, dari pengaduan di lembaga itu, kasus di ranah personal 61% atau 2093 kasus, antara lain kekerasan terhadap istri. Lembaga Layanan dan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung 2022 menerima pengaduan 457.895 kasus dengan 339.782 kasus ialah kekerasan berbasis gender. Pada dasarnya, kekerasan dalam rumah tangga bukan masalah privat yang tak boleh dicampuri orang lain. Korban mesti berani melapor ketika mengalami KDRT. Lingkungan sekitar perlu memberikan dukungan dan melindungi korban. Dengan memahami KDRT bisa berujung pada kematian, pencegahan harus dilakukan negara lewat penegak hukum, lembaga layanan korban, dan komunitas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memberikan panduan perlindungan terhadap korban. Bentuknya berupa perlindungan sementara, perlindungan oleh kepolisian atau lembaga sosial atau pihak lain dalam 1x24 jam sejak menerima laporan KDRT. Jika istri menjadi korban, perlindungan juga diberikan kepada anggota keluarga yang rentan mengalami kekerasan, yakni anak. Peristiwa kematian 4 anak di Jagakarsa menjadi alarm bagi semua pihak untuk lebih dini mencegahnya dengan meningkatkan perhatian dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.